Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita boleh berpendapat tidak bahwa perilaku hedonisme telah menjadi gaya hidup umat masa kini. Beberapa sikap hedonis tercermin dari tujuan hidup mereka yang banyak untuk kesenangan pribadi, tidak peduli kepentingan orang lain, dan tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Sikap hedonis lainnya cenderung diskriminatif, sombong, dan suka pamer harta, serta melihat sesuatu dari segi materi saja. Gaya hidup yang sangat konsumtif juga begitu dominan, membeli sesuatu bukan karena dorongan kebutuhan, namun lebih karena ingin mengikuti mode dan bersaing untuk tampil lebih hebat dari yang lain, walaupun penghasilannya sebenarnya kurang mendukung. Sikap itulah yang dikenal dengan istilah gaya hidup hedonis. Budaya hedonisme dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya pengaruh kerabat atau teman, faktor bacaan, tontonan, dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hedonisme erat kaitannya dengan godaan dan nafsu manusia akan senangan semata. Hedonisme akan berakibat buruk bagi individu yang menjalaninya maupun lingkungan di sekitarnya. Berikut di antara dampak buruk dari gaya hidup hedonis. Yang pertama, meningkatkan perilaku konsumtif. Hedonisme yang kita kenal sekarang sudah bergeser maknanya dari mengejar kesenangan yang bisa bermacam bentuknya menjadi lebih ke bentuk materi dan perilaku konsumtif. Dalam upaya untuk memuaskan kesenangannya akan materi, seorang hedonis bisa saja menghabiskan barang dan jasa yang tersedia secara berlebihan. Dan orang-orang yang suka menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk saudara syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufatir tabdira innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang kedua, memiliki pandangan hidup serba instan. Seorang hedonis akan melihat suatu harta sebagai hasil akhir dan tidak terlalu menganggap proses untuk mencapai hasil akhir tersebut. Akibatnya, seseorang akan melakukan pembenaran dalam memenuhi semua kesenangannya meskipun tindakan yang dilakukan adalah salah. Penganut hedonisme cenderung melakukan apapun meskipun harus melanggar hukum hanya untuk memenuhi kesenangan sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tararin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernikahan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran An-Nisa ayat 29.
Yang ketiga, berorientasi pada harta. Para hedonis merasa berada di strata sosial yang paling tinggi. Perasaan bahwa dia lebih unggul atau kelas yang berbeda dari orang yang lain. Perasaan superior atas makhluk Allah yang lain yang berangkat dari persepsi yang menyimpang bahwa apa yang ada pada dirinya lebih unggul dari yang lain adalah cara berpikir ala iblis. Qala ya iblisu manaka anta sudah lima khalaqtu biyadai astakbarta an kunta minal aliyana qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hai iblis, apakah yang menghalangimu kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganmu? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surat As-Sadd ayat 75 sampai 76. Jamaah Jumat rahimakumullah, melihat fenomena hedonisme yang marak di dunia nyata maupun jagat maya, umat Islam perlu mewaspadainya. Kendati tak selamanya hedonisme bermakna negatif, akan tetapi karena pemahamannya yang lebih mengedepankan kesenangan saat, maka hal tersebut dapat menjurus kepada hal-hal yang negatif belaka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kunci hidup bahagia itu dua, yakni tahu diri dan tahu batas. Seseorang yang tahu diri ialah mengerti dia ada di mana, posisinya di mana, tujuan hidupnya apa, dan lain sebagainya. Adapun orang yang tahu batas ialah bahwa batas dalam mengendalikan keinginan-keinginan serta mampu mengontrol dirinya sepenuhnya. Banyak orang yang gelisah hidupnya justru menyebabkan adalah ia lupa batas diri. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan gaya hidup hedonis yang sedang marak belakangan ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kebaikan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah la wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sini wa iyyakum bitaqullah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amitna ala islami wal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.